Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat, Ibu Negara sekaligus Bunda PAUD Nasional, Ibu Iriana Joko Widodo, Pembina Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Yang kami hormati para pengurus dan anggota Oasekim, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbud-Ristek, Kementerian Agama, Kementerian dan Lembaga, para Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, para Kepala Dinas Kependidikan Kabupaten atau Kota dan seluruh tamu undangan. Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat bergabung dalam acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Kemendikbud-Ristek dengan Oasekim. Dan tentunya kami berdua, saya Arsa Mayori dan rekan saya Fadli. Senang sekali bisa menjadi bagian dari acara istimewa pagi hari ini, di mana dihadiri oleh Bunda PAUD seluruh Indonesia. Wow. Dari pagi sudah cantik dan penuh semangat. Luar ya. biasa Ersa. Betul, dan selanjutnya kita akan langsung menyaksikan gerak dan lagu yang akan menggambarkan keseruan anak-anak PAUD memasuki jenjang pendidikan dasar. Dan drama musikal ini akan dibawakan oleh Sanggar Bumi Hariring. Drama musikal ini menceritakan tentang petualangan anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dimulai dari pembelajar PAUD yang membangun kemampuan fondasi, kemudian dilanjutkan ketika memasuki sekolah dasar, di mana pembelajaran tetap menyenangkan. Baik, kalau begitu kami ucapkan selamat menyaksikan.
berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak Sanggar Bumi Hariring yang jauh-jauh datang dari Cijaura, Buah Batu, Bandung. Boleh tepuk tangan lagi? Wah, anak-anak hebat pisan. Semangatnya luar biasa, Kak Ersa. Luar biasa sekali karena apa yang baru saja kita saksikan ini sekaligus juga menggambarkan keseruan anak-anak PAUD yang memasuki jenjang pendidikan dasar. Bisa kita lihat ya tadi ibu dan bapak, anak-anak terlihat sangat percaya diri, ceria, Happy, gembira, ya. dan mereka belajar dengan cara yang menyenangkan. Betul Karena banget. itulah tujuan kita bersama. Boleh sekali lagi kita iringi anak-anak dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih anak-anak. Dah. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya kita akan simak laporan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bunda PAUD Nasional, Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati Ketua Umum OASE Kim beserta jajaran, Bunda PAUD dan Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten Kota, Ibu dan Bapak Eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek dan kementerian yang terkait, Kepala Balai Besar dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Balai Besar dan Balai Guru Penggerak, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, perwakilan mitra strategis, serta Ibu dan Bapak tamu undangan. Coba kita tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak PAUD dan SD yang luar biasa. Satu hal tadi saya berbicara sama Pak Iwan, Dirjen PDM tadi, bahwa sangat mungkin beberapa tahun yang lalu saja itu sangat aneh untuk melihat anak-anak SD, lingkungan SD di mana anak-anak itu belajar sambil bermain. Dan itu yang mulai berubah di berbagai tempat karena terinspirasi oleh gerakan di PAUD. Itu yang akan menyambung experience untuk bermain dengan belajar dari PAUD sampai SD. Jadi senang sekali tadi melihat bahwa situasi SD itu lebih menyenangkan karena lebih seperti PAUD kita. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesempatan berkumpul pada hari ini untuk merayakan hasil kerja keras para bunda PAUD dari seluruh Indonesia. Tolong tepuk tangan untuk semua bunda PAUD di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD menyenangkan yang kemarin kami luncurkan sebagai episode belajar ke-24. Dan untuk yang terhormat Ibu Iriana dan Ibu Wuri, izin saya laporkan bahwa selama 4 tahun terakhir ini kami di Kemendikbudristek terus mendorong perubahan pada sistem pendidikan secara masif dan holistik. Kata kuncinya di situ adalah holistik. Ada berbagai terobosan Merdeka Belajar yang berupaya sebenarnya esensinya itu merubah proses pembelajaran jadi jauh lebih menyenangkan. Sebenarnya esensinya itu daripada Merdeka Belajar. Dalam hal ini kami memberikan perhatian khusus kepada pendidikan usia dini karena perannya luar biasa pentingnya dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Kalau anak-anak di periode PAUD dan di awal SD itu merasa bahwa sekolah itu menyenangkan, kemungkinan dia menjadi pembelajar sepanjang hayat itu jauh lebih besar. Dan itulah kuncinya sebenarnya daripada pendidikan dini kita. Ada 3 hal yang menjadi target utama kita dari gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama, kami ingin menghilangkan tes calistung dalam proses penerimaan peserta didik untuk masuk SD. Ini satu hal yang sudah lama terjadi, membuat kami sangat frustrasi bahwa ada tes-tes ini di lapangan. Dan itu semacam membuang tanggung jawab SD untuk melakukan pembelajaran calistung. Mereka ingin anaknya masuk udah bisa melakukan semua hal-hal ini. Tapi itu bukan esensi daripada pendidikan PAUD. Target kedua kita, kami ingin semua satuan pendidikan dasar melakukan masa pengenalan
semacam orientasi, beberapa minggu orientasi. Jangan mulai langsung belajar kurikulum. Harus ada periode orientasi agar satuan pendidikan dapat benar-benar mengenali peserta didik barunya dan memahami kemampuan fondasi apa saja yang perlu dibina. Ini adalah suatu proses yang sangat penting pada anak-anak PAUD yang baru transisi ke dalam masuk ke SD. Dan yang ketiga, kami menargetkan proses pembelajaran yang berkesinambungan antara PAUD dan SD sehingga satu nafas, seolah-olah mereka itu nyambung antara PAUD dan SD. Dan agar kemampuan fondasi para peserta didik dapat berkembang secara holistik. Tidak hanya kemampuan calistung yang menjadi fokus, tetapi kemampuan literasi, kemampuan critical thinking, kemampuan numerasi, karakter dan budi pekerti, sama pentingnya dengan literasi dan numerasi, kematangan emosional, sosial, dan lain-lain. Ini adalah periode emas di mana ini harus menjadi sama pentingnya dari belajar calistung saja. Dan kabar baiknya perubahan yang kita harapkan sudah mulai tampak pada tahun ajaran 2023 dan 2024 saat ini. Banyak sekali SD sudah menghapus tes calistung sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru. Dan mereka menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah selama minimal 2 minggu. Dan capaian luar biasa ini adalah buah dari kerjasama Kemendikbudristek dengan berbagai pihak. Tapi terutama ini tentu hasil kerja keras dari bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga, kami ingin menyelenggarakan apresiasi Bunda PAUD sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada para penggerak-penggerak perubahan yang terus mendorong transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Untuk para Bunda PAUD yang saya banggakan, pada kesempatan baik ini izinkan saya untuk menitipkan satu harapan kepada ibu-ibu sekalian. Besar harapan saya agar capaian yang sudah kita peroleh bersama dan juga penghargaan yang ibu-ibu sudah dapatkan hari ini dapat menjadi bekal untuk melanjutkan gerakan yang sudah kita lakukan bersama. Mari lanjutkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan agar semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia mengedepankan pengembangan kemampuan fondasi sebagai bekal anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah tujuan kita. Bagaimana menjadikan anak-anak pembelajar sepanjang hayat. Bukan berapa jumlah informasi, kemampuan mereka untuk melakukan hal secepat mungkin, tidak. Kunci dari keberhasilan sistem pendidikan kita adalah kalau anak-anak dari awal dari dini sekali sudah berpotensi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita ingin mereka jatuh cinta dengan belajar, ibu-ibu. Dan itulah adalah harapan besar kita. Dan tidak kalah penting, mari kita terus menguatkan sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, dan serta OASE Kim, Kemendagri, Kemenak, Dharma Wanita Persatuan, Pokja Bunda PAUD, dan seluruh mitra strategis yang terus mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya selalu bilang dalam semua episode kebijakan Merdeka Belajar, kebijakannya itu tidak sepenting gerakannya. Kebijakannya itu tidak sepenting gerakannya. Kalau kebijakan dibuat tapi gerakan di lapangan tidak maju, dan gerakan itu bukan hanya kementerian sendiri, malah yang lebih penting lagi adalah masyarakat dan berbagai kelompok-kelompok yang bergotong royong menggerakkan, kebijakan itu tidak akan sukses. Jadi itu adalah kunci. Akhir kata, selamat sekali lagi kepada para Bunda PAUD yang menerima apresiasi hari ini. Mari kita bergerak serentak mewujudkan PAUD yang berkualitas dan mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih Mas Menteri atas laporan yang telah diberikan. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sebuah video simfoni gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kamu sudah siap apa di SD? Siap mandiri dan tidak usah ditemenin.
Di sini saya sebagai wali murid ingin menceritakan kecemasan ketika anak saya masuk SD. Pertama, ketika anak masuk SD, pada PBDB di tahun ajaran baru ada tes calistung. Dan yang kedua, ketika anak tidak bisa calistung saat dites. Yang ketiga, ketika anak tidak bisa beradaptasi dengan teman barunya. Kekhawatiran kita sebenarnya guru-guru TK ya, ketika anak masuk SD itu adalah adanya tes calistung. Sebelumnya anak itu kan ditekan untuk bisa calistung ya. Jadi saya menemukan anak itu nggak mau sekolah karena pusing. Ya menurut kami itu sangat menyedihkan ya. Masa usia dini adalah masa yang sangat penting dan tidak akan kembali. Masa ini adalah fase penting dalam mengembangkan kemampuan fondasi anak. Karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap anak usia dini mendapat pelayanan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. Miskonsepsi yang terjadi di masyarakat bahwa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung menjadi satu-satunya kemampuan fondasi anak telah merenggut hak-hak anak kita. Hal tersebut menyebabkan anak-anak kita dipaksa belajar dengan cara yang membebani dan tidak menyenangkan bagi mereka. Saatnya miskonsepsi ini kita sudahi. Marilah kita melahirkan generasi pelajar Pancasila dengan kemampuan fondasi yang holistik dan kuat, serta terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Saya menyambut baik inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menerapkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ke-24, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Kemendikbudristek mengajak semua pihak berkolaborasi, menyukseskan 3 target perubahan. Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, juga turut memberikan apresiasi pada gerakan bersama ini. Semoga gerakan ini dapat terus berlanjut dan menciptakan suasana belajar yang positif. Tentunya banyak pihak yang berharap melalui gerakan ini terjadi perubahan yang lebih baik pada proses pembelajaran di PAUD dan SD. Membuat anak justru merasa bahagia dan cerdas untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Saat ini, berbagai pihak telah dan terus berkolaborasi melakukan berbagai aksi nyata. Bunda PAUD sebagai salah satu pilar utama pembangunan pendidikan telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Kami berkomitmen untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Komitmen bersama Bunda PAUD diikuti oleh Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Saat ini kami telah mengimplementasikan 3 target perubahan, yaitu tidak melakukan tes calistung dalam proses penerimaan peserta didik SD, melaksanakan masa perkenalan lingkungan sekolah, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 fondasi anak di PAUD dan SD. Untuk mengakhiri salah paham proses pembelajaran di PAUD dan SD kelas awal. Komitmen bersama ini menjadi titik balik berbagai aksi nyata di seluruh Indonesia. Bunda PAUD telah bergerak melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat. Melaksanakan beragam advokasi melalui berbagai media cetak, media massa, radio, televisi, bahkan sampai media sosial. Juga beragam inisiatif untuk mempertemukan guru PAUD dan guru SD kelas awal dalam rangka membangun pemahaman bersama untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di PAUD hingga SD kelas awal. Melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman tentang kemampuan fondasi tidak hanya literasi dan numerasi, serta beragam aksi nyata lainnya dalam mendukung target perubahan pada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Saya berterima kasih sekali dengan adanya gerakan ini, sehingga anak-anak itu punya kesempatan untuk tetap belajar dengan happy, tidak dituntut untuk langsung bisa baca tulis. Tentunya perubahan yang terjadi tidak dapat terlaksana tanpa kolaborasi bersama. Pemenuhan hak kemampuan fondasi anak harus kita perjuangkan bersama-sama kini dan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bunda PAUD dan semua mitra yang telah bersama-sama menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, karena masa depan pendidikan anak-anak Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama.
Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik Bapak Ibu, di video tadi rasanya bisa kita lihat ya bagaimana kerja keras para bunda PAUD di lapangan untuk melakukan gerakan demi mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Rasanya sangat tepat kalau pagi hari ini kita berikan apresiasi untuk kerja kerasnya. Baik, untuk itu selanjutnya kami mohon kesediaan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan Syahril, untuk membacakan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 376/P/2023 tentang penerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Kami persilakan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 376/P/2023 tentang penerima apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tingkat nasional tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan penerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023 terdiri atas 1. Bunda PAUD Provinsi, 2. Bunda PAUD Kabupaten Tertinggal, 3. Bunda PAUD Kabupaten atau Kota Non-Tertinggal. Penerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023 berjumlah 42 Bunda PAUD dengan kategori Wiyata Dharma Utama sebanyak 14 orang Bunda PAUD, Wiyata Dharma Madya sebanyak 14 orang Bunda PAUD, dan Wiyata Dharma Pratama sebanyak 14 orang Bunda PAUD. Tahun ini, fokus penilaian apresiasi Bunda PAUD adalah pada dukungan terhadap gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini menjadi bukti peran strategis yang dimiliki oleh Bunda PAUD di daerah masing-masing dalam mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan gerakan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, kami haturkan terima kasih kepada seluruh Bunda PAUD yang telah berpartisipasi dalam apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023 ini. Terima kasih atas respon yang positif, inovasi yang telah dilakukan, program-program yang telah menjangkau sampai ke ujung daerah, serta praktek baik yang telah diupayakan sesuai dengan target perubahan gerakan ini. Kami berharap apa yang sudah dicapai oleh Bunda PAUD penerima apresiasi dapat memberikan inspirasi kepada bunda-bunda PAUD lainnya untuk dapat terus berinovasi dalam memberikan dukungan kepada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Layaknya sebuah gerakan, harapannya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini akan menjadi milik masyarakat, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan kita untuk pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi di masa dininya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas waktunya. Ibu Bapak hadirin, momen yang telah ditunggu akhirnya tiba. Kita akan segera mengetahui siapa penerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama Kemendikbudristek dengan Oasekim. Baik Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja kami akan mengumumkan para peraih penghargaan dan kita akan mulai dengan peraih penghargaan Wiyata Dharma Pratama. Para peraih penghargaannya untuk Bunda PAUD Provinsi. Selamat untuk Dr. Haja Vera Rompas Mastuna Esos MSI Provinsi Sulawesi Tengah. Insinyur Rita Maya Dondokambeite Provinsi Sulawesi Utara. Hajah Niken Saptarini Widiawati SE MSC Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi nama-nama yang disebutkan kami mohon untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Oke, kita lanjutkan untuk Bunda PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal. Hajah Hazizah, SM Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dr. Anda Freni,
Indriani Yanuarika, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Femi Luther Lahai, SKM Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten atau Kota Daerah Non Tertinggal. Dr. Ramadona Henry Yanto Sitorus, MKet Pet SPA Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ida Ayu Ketut Surya Atnyani, SEMAP Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dr. Ikvina Fahmawati, MSI Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ayu Suwirta, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Trince Yuni Endi, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Raisya Sarbina, SEMAP, Kabupaten Melawai, Provinsi Kalimantan Barat. Dr. Anda Hajah Sufriyati Budiman, MM, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Insinyur Hajah Samsuarni Amiruddin, SEMM, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan inilah para peraih penghargaan Wiyata Dharma Pratama. Kami mohon kesediaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan trofi kepada para peraih penghargaan. Dan selain trofi, para peraih penghargaan juga akan mendapatkan sertifikat, piagam, dan pin perunggu yang nanti dapat diambil di ruangan Teluk Jakarta setelah acara ini berakhir. Baik, jadi nanti setelah acara berakhir jangan lupa untuk mampir ke ruangan Teluk Jakarta. Karena selain trofi juga ada piagam, sertifikat, dan pin yang akan diberikan. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih para Bunda PAUD untuk kerja kerasnya. Terima kasih telah memastikan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan berjalan dengan baik di daerah masing-masing. Bisa dibilang para Bunda PAUD inilah ujung tombak yang bisa memastikan gerakan-gerakan yang telah kita canangkan terlaksana dengan baik di daerah masing-masing. Ada 14 peraih penghargaan, ada dari PAUD Provinsi, kemudian juga ada peraih penghargaan Bunda PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal, serta Bunda PAUD Kabupaten atau Kota Daerah Non Tertinggal. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu untuk para peraih penghargaan Wiyata Dharma Pratama. Dan mohon izin Mas Menteri, kami mohon untuk tetap berada di panggung. Sementara bagi para pemenang kami mohon juga untuk mundur 3 langkah ke belakang. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum nantinya kita berfoto bersama-sama. Baik, kita akan lanjutkan dan berikutnya kami akan mengumumkan peraih penghargaan Wiyata Dharma Madya. Untuk Bunda PAUD Provinsi, selamat untuk Hajah Hesnidar Haris SE Provinsi Jambi. Riana Sari SH Provinsi Lampung. Naomi Oktarina ST Provinsi Sulawesi Selatan. Bunda PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal. Norma Riana SE Kabupaten Seram, bagian Barat, Provinsi Maluku. Stefani Gabriela AP Gomar SHMH, Kabupaten Mapipi, Provinsi Papua Selatan. Dr. Anda Merliati MSI, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya untuk Bunda PAUD Kabupaten atau Kota Daerah Non Tertinggal. Dr. Gigi Yusi Prastiningsih MM, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hajah Nina Agustina SHMH CRA, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Gusti Ayu Ketut Chandrawati Tamba, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
Kristanti Handayani, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dr. Randa Hajayani Jantika Marwan, MPD, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Inggit Soraya, SSN, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Hajah Julaiha, Esos ME, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hajah Rosmala Sukirman, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan Bapak Ibu, inilah para peraih penghargaan Wiyata Dharma Madya. Ada 14 peraih penghargaan, silakan bergabung ke atas panggung. Oke. Cantik-cantik sekali, semua menggunakan baju daerah, tampil istimewa karena memang ini satu momen yang sudah ditunggu-tunggu di mana kita memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan para Bunda PAUD. Tentunya nanti di akhir kita akan berfoto bersama juga ya setelah seluruh kategori diumumkan. Dan kami mohon kesediaan Ibu Wuri Ma'ruf Amin untuk berkenan naik ke atas panggung memberikan trofi kepada 14 Bunda PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Madya didampingi oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Kami persilahkan. Dan kami ingatkan juga para peraih penghargaan juga akan mendapatkan sertifikat, piagam, dan pin perak yang nanti dapat diambil di ruangan Teluk Jakarta setelah acara ini berakhir. Saat ini kita saksikan penyerahan trofi untuk para peraih penghargaan Wiyata Dharma Madya. Kalau sebelumnya untuk kategori Wiyata Dharma Pratama. Nah setelah ini masih ada satu kategori lagi yang akan kita bacakan. Selamat sekali lagi para Bunda PAUD, terima kasih untuk kontribusinya, untuk kerja kerasnya. Terima kasih telah memastikan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan terlaksana dengan baik di daerah masing-masing agar kita bersama bisa meraih tujuan kita menjadikan anak-anak kita pembelajar sepanjang hayat. Belajar bukan hanya karena harus atau terpaksa, tapi belajar karena memang suka dan mencintai belajar itu sendiri. Mudah-mudahan itu semua bisa kita capai ya. Tentunya semua bisa terlaksana tidak lepas dari peran para Bunda PAUD yang hadir hari ini. Tidak hanya yang ada di atas panggung, tapi semua yang hadir tentunya telah memberikan usaha terbaiknya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan boleh kita iringi dengan tepuk tangan sekali lagi untuk para peraih penghargaan Wiyata Dharma Madya. Kepada Ibu Wuri Ma'ruf Amin, kami mohon kembali ke tempat. Mas Menteri, mohon berkenan tetap di panggung terlebih dahulu ya. Dan kami mohon juga untuk para bunda-bunda ya, boleh mundur lagi ke belakang, satu langkah lagi atau dua langkah lagi boleh. Selanjutnya, Bunda PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Bunda PAUD Provinsi Ayu Chandra Febiola Nazuar, Provinsi Aceh. Vima Agustina SH, MKN Provinsi Gorontalo. Dr. Haja Atalia Praratya, SIP MIKOM Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Daerah Tertinggal. Hajah Galuh Nurdia Johan Syamsu, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Orpa Susana Kambuaya, SPD, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Justina Repi Hilarius Duha, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Bunda PAUD Kabupaten atau Kota Daerah Non Tertinggal. Andi Sri Widiati Irwan, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hajah Nurgita Tias, SPD MPD, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dr.
Haja Maya Hasmita, SPOG MKM, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Anis Kartikawati Yuhronur Effendi, Escape Nurse Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Haja Nurul Haromaini Alifandi Ayani SIKOM, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Wardiati SPD, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dr. Anda Elvira Berta Maria Juandi Ogong, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Hajah Yuliana Fasya SEMSI AKCA, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk 14 PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Inilah para peraih penghargaan untuk ketiga kategori yang telah kita bacakan semua. Selamat sekali lagi untuk para peraih penghargaan. Kami mohon dengan hormat kesediaan Bunda PAUD Nasional Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk memberikan trofi kepada 14 Bunda PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama didampingi oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat sekali lagi kami ucapkan untuk Bunda PAUD peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Apresiasi yang diberikan pagi hari ini adalah bentuk ungkapan terima kasih terdalam atas kerja keras, kontribusi, dan segala usaha terbaik yang telah dilakukan untuk memastikan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan berjalan dengan baik. Yang mana kita tahu perlu kerjasama dari berbagai pihak ya untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik. Tapi tentunya semua tidak lepas dari peran para Bunda PAUD. Jadi rasanya sangat wajar apabila pagi hari ini kita memberikan apresiasi sebagai ungkapan terima kasih tertinggi. Dan semoga apresiasi yang diberikan ini bisa memberikan motivasi dan semangat untuk terus melanjutkan lagi gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di daerah masing-masing. Dan kita bisa melihat anak-anak Indonesia tumbuh sehat, belajar dengan gembira, dengan cara yang menyenangkan, dan akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk para peraih penghargaan Wiyata Dharma Utama. Ya, selain mendapatkan penghargaan juga akan mendapatkan sertifikat piagam dan pin emas ya yang nanti dapat diambil di ruangan Teluk Jakarta setelah acara ini berakhir. Baik, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon izin ya Ibu Negara dan juga Mas Menteri. Kami kembali mengundang Ibu Wuri Ma'ruf Amin untuk berkenan bergabung. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu mengabadikan momen istimewa. Kami juga mengundang pengurus dan anggota OASEKIM ya, serta Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk naik ke panggung dan berfoto bersama. Kita atur posisi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan gambar yang terbaik. Betul sekali Ersa. Karena ini memang momen yang sangat istimewa, yang perlu dirayakan dan perlu diabadikan untuk menjadi semangat dan motivasi selanjutnya ke depannya. Karena tentunya penghargaan ini bukanlah akhir dari gerakan, justru diharapkan bisa menjadi penambah semangat, inspirasi, dan motivasi. Oke, semuanya sudah dalam posisi, kita arahkan pandangan ke kamera. 1, 2, 3, berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya yang terhormat Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wida Muhajir berkenan menuju ke panggung
setelah berfoto bersama dan kepada peraih penghargaan kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kami juga persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ibu Wuri Ma'ruf Amin, Mas Menteri, pengurus dan anggota OASEKIM, serta Pak Dirjen, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kami mohon waktunya yang terhormat Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wida Muhajir berkenan untuk menuju panggung. Baik, selanjutnya yang terhormat Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wida Muhajir, kami mohon untuk berkenan menuju panggung. Kami persilakan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan sambutan, marilah kita berdoa bersama untuk sahabat saudara yang ada di Palestina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami sembahkan kepadamu. Di pagi yang indah ini, kami semua menghadiri acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023 dalam keadaan sehat dan penuh khidmat. Ya Allah, jadikan acara ini sebagai momentum yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan PAUD untuk menciptakan generasi Indonesia maju yang gemilang bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami Maha Pemberi, anugerahkan kami kekuatan dan kerendahan hati agar selalu berbakti untuk negeri. Sirami kami dengan kemampuan untuk saling menghargai dan pandai mengapresiasi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkaulah penghulu kekuatan. Usaikanlah semua duka dan luka di Palestina. Berikan ketabahan bagi saudara kami di Palestina. Ringankan beban dan penderitaan mereka. Ya Allah, Tuhan kami Maha Pelindung, anugerahkan pertolongan-Mu yang sempurna bagi negeri Palestina. Beri keselamatan bagi anak-anak dan saudara-saudara kami di Palestina. Karuniakan persaudaraan atas rasa kemanusiaan kepada kami yang prihatin dengan kondisi di sana.
Ya Allah, Maha menyempurnakan segala doa, kabulkan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Udah? Udah? Ya, hati-hati, turun, hati-hati. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Wuri Ma'aruf Amin. Yang saya hormati Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, biasanya dipanggil Mas Nadiem, dan ibu-ibu pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju, untuk Bapak Dirjen, Pak Iwan, terima kasih sekali yang selalu keliling di seluruh Indonesia, dan juga Bunda PAUD dari seluruh Indonesia, dan hadirin semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya di sini tidak usah memberi sambutan ya, karena tadi sudah banyak yang disampaikan Mas Menteri. Saya di sini akan memanggil salah satu ibu yang dari DKI. Mana? DKI ada enggak? Ada? Bunda PAUD dari DKI? Salah satu aja. Ini ibu yang pakai oranye ini. Ini yang tadi belum dapat penghargaan ya, Bu? Sudah? Tadi maju? Belum mendapat ya, Bu ya. Silakan maju. Ibu sebutkan nama, dari Izin, mana? Ya, dari DKI Assalamualaikum ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Anwar selaku Bunda PAUD Kota Administrasi Jakarta Timur. Jakarta Timur, ya, terima kasih Bu. Ibu Gubernur hadir enggak, Ibu Gubernur? Tidak ada, ya. Baiklah Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, apa toh merdeka bermain. Ya, siap. Transisi Bunda PAUD Sini, Bu. dari Sini. Ya, siap Ibu. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Betul Pak Menteri? Mudah sekali ya, mungkin ada lagi. Selama ini Ibu berpengalaman sebagai Bunda PAUD. Apa pernah terjun ke wilayah-wilayah seluruh Jakarta Timur? Alhamdulillah Ibu, izin sejak tahun 2018 akhir sampai 2023. Berarti sudah berapa tahun? Sudah lama sekali, 5 tahun Bu. 5 tahun. Alhamdulillah ya. seluruh Jakarta Timur sudah kami datangkan. Jadi setiap tahun itu banyak sekali sekolah-sekolah Ya. dan PAUD-PAUD dan SD yang ada di Jakarta Timur. Alhamdulillah selama 5 tahun sudah semuanya untuk PAUD
dan SD swasta maupun negeri sudah kami. Itu Ibu mengunjungi tiap tahun apa? Bukan tiap tahun Bu, karena sudah 5 tahun, jadi sudah semua PAUD dan SD yang kami datangkan. Iya, biasanya kalau mendatangi ya, tentunya saya juga memberikan edukasi ya, dan melakukan bermain bersama, kemudian menyampaikan juga kepada para pendidik yang ada di sana untuk sama-sama bergerak untuk menjadi yang terbaik. Insya Allah Bu, sukses Jakarta untuk Indonesia. Amin. Baik Ibu, karena Ibu sudah maju di sini, ada hadiah enggak ini? Saya kasih sepeda Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Kebetulan Jakarta Timur padat, mungkin nanti selanjutnya saya akan bersepeda. Oh. Menuju. Berarti ibu-ibu PAUD, ibu bunda PAUD semua dikasih sepeda ya Ibu ya, sama Ibu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Izin Ibu. Ya, silahkan. Terima kasih Ibu. Ya. Kok cium tangan? Karena Ibu adalah orang tua saya. Begitupun kalau saya ke PAUD, mereka cium tangan anak-anak terhadap saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau maju dari Sulawesi yang belum dapat penghargaan. Belum. Assalamualaikum. Belum dapat penghargaan? Belum Ibu. Nanti minta Pak Menteri. Baik, silakan nama. Nama saya Dr. Nada Hajah Nur Wahidah Prihartini. Saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong Ibu. Ya, berapa jam dari Sulawesi ke sini? Dari Sulawesi Tengah kalau langsung 2 jam Ibu. 2 jam naik pesawat. Naik pesawat, Ya. lewat daratnya 2 jam juga dari Parigi Motong ke Palu. Ya, dekat juga ya Ibu. Di sini tadi apa transisi. Jangan jawab dulu, belum saya kasih pertanyaan. Ibu biasanya keliling seluruh Sulawesi, Kabupaten Parigi Motong, iya Ibu. Ya, apa yang didapat Ibu dalam meninjau lokasi PAUD yang akan menuju anak-anak itu akan menjadi sekolah SD? Biasanya apa? Apa keluhan orang tua? Mungkin orang tua juga mendampingi ya selama sekolah PAUD. Iya Ibu, terima kasih. Paham pertanyaan saya Bu? Paham Ibu. Jadi tentunya keluhan orang tua ini memang kemarin-kemarin sebelum ada transisi, ya, itu adanya harus dites untuk calistung. Tapi sekarang ada Pak Menteri kan enggak? Ya alhamdulillah untuk tahun 2023 awal ajaran baru saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Parigi Motong mengajak seluruh Bunda PAUD kecamatan dan desa di wilayahnya masing-masing mengantarkan putra-putrinya yang mau masuk SD dan para Bunda PAUD sampai dengan tingkat desa memantau kegiatan untuk selama masa transisi karena petunjuknya Pak Menteri. Ya, baik. Itu selama itu anak-anak ada enggak ya yang bisa membaca? Kalau selama Ibu memantau. Ada Bu, sudah ada banyak yang sudah membaca, pintar membaca. Karena tuntutan kadang-kadang orang tuanya menuntut bersaing karena
kemarin-kemarin di sekolahan harus tes. Jadi orang tuanya sudah mempersiapkan. Tetapi di wilayah kami Ibu masih juga banyak anak yang tidak terfasilitasi sekolah PAUD sehingga mereka Bilang Pak Menteri. Iya Pak. Jadi dengan kondisi masyarakat yang tidak semuanya bisa terfasilitasi, tetapi dengan usia yang orang tuanya, oh kalau 6 tahun harus sudah masuk SD, mereka masuk SD. Tapi dengan adanya transisi, mereka bisa tetap bahagia karena mereka tidak terbebani. Baik. Ya. Bagaimana Pak Menteri? Mau hadiah apa? Hadiahnya terserah dari Ibu, saya terima kasih Ibu bisa berhadapan dengan Ibu. Terima kasih. Ada sepeda lagi? Mas, saya bisa difoto mumpung saya sama Ibu. Fotonya foto mana? itu HP saya. Mumpung saya bisa pegangan Ibu. Terima kasih Ibu. Cium tangan lagi. Baiklah, tadi sudah Ibu Bunda PAUD menyampaikan bahwa gerakan ini juga telah menumbuhkan kesadaran guru-guru kita semuanya. Dan juga bahwa pembelajaran di usia dini tidak hanya ditentukan oleh baca, tulis, dan hitung. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini semua sudah paham apa yang akan disampaikan di wilayah masing-masing dari wilayah desa ke mana Ibu biasanya desa ke kecamatan. Saya berharap tadi yang dapat sepeda katanya mau keliling naik sepeda. Terima kasih. Marilah merdeka bermain. Semangat Ibu-ibu, kalau saya bilang Bunda PAUD siap semangat. Bunda PAUD siap semangat. Kurang semangat. Bunda PAUD siap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kami persilakan kembali ke tempat. Selamat juga untuk para Bunda PAUD yang tadi dapat sepeda dari Jakarta Timur dan Palu. Dengar-dengar mau naik sepeda loh pulang ke Palunya. Jauh ya. Saya sarankan di sana aja Bu, capek soalnya ya. Tapi menyenangkan sekali ya mendengarkan interaksi secara langsung. Dan tentunya kita harapkan acara ini bisa menambah semangat untuk terus melanjutkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di daerah masing-masing. Betul sekali. Dan untuk Ibu Bapak yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2023. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Kemendikbudristek dengan Oasekim. Dan semoga acara apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional 2023 ini semakin menginspirasi dan memotivasi Bunda PAUD dalam mendorong terwujudnya 3 perubahan praktik pembelajaran. Setuju Ersa. Para undangan yang kami hormati, kami berdua, saya Ahmad Fadli. Dan saya Ersa Mayori. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam berkumpul kembali dengan keluarga. Dan tidak lupa kembali kami ingatkan untuk para peraih penghargaan, jangan lupa untuk mengambil PIN, piagam dan sertifikat di Ruang Teluk Jakarta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.